Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi geometri transformasi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi geometri transformasi di subbab translasi. Nah, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Donfri Kampai Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa itu translasi. Nah, translasi adalah perpindahan suatu bangun dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Kita perlu mengenal lebih lanjut bahwa translasi ini biasanya dilambangkan dengan T, A, B, di mana A adalah menyatakan geseran benda ke kanan atau ke kiri, dan B adalah geseran ke atas atau ke bawah. Nah, jika A positif, maka benda akan bergeser alangkah ke kanan. Sebaliknya, jika A negatif, benda akan bergeser alangkah ke kiri. Dan jika B positif, maka benda akan bergeser bilangkah ke atas. Sebaliknya, jika B negatif, benda akan bergeser bilangkah ke bawah. Nah, secara matematis, translasi itu kita misalkan B pada R kuadrat dan S suatu pemetaan terdapat ruas garis berarah atau vektor AB. Sedemikian hingga untuk setiap titik P dengan SABB sama dengan P aksen dan dipenuhi PP aksen sama dengan AB dan PP aksen sejajar dengan AB. Supaya lebih paham bisa dilihat di gambar ini bahwa SAB B itu sama dengan P aksen di mana syarat mutlaknya PP aksen ini itu sama dengan AB dan PP aksen itu sejajar dengan AB. Mungkin saya kasih sedikit penjelasan dari simbolnya ya. Di sini S simbol fungsi atau pemetaan dan AB ini adalah vektor geser. Ini adalah instruksi arah dan sejauh mana titik harus pindah. Dan P ini itu adalah titik asal dan P aksen adalah titik bayang. Nah, pemetaan S di atas disebut translasi atau geseran ditulis SAB. Untuk melakukan suatu translasi harus ada atau ditentukan dulu sebuah vektor geser. Oke, di sini kita akan buktikan bahwa translasi adalah transformasi. Nah, untuk membuktikan bahwa suatu translasi atau else adalah sebuah transformasi, kita harus membuktikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi bijektif. Nah, karena kita berkaitan dengan fungsi bijektif, kita harus ada ingat ya dua syarat. Yang pertama, dia harus injektif dan yang kedua, dia harus surjektif. Sehingga pada pembuktian kali ini kita akan membuktikan satu persatu dia injektif dan juga surjektif. Nah, kita misalkan translasi S dilakukan dengan vektor geser V sama dengan A, B. Maka untuk setiap titik P, X, Y, bayangannya adalah SP sama dengan P ditambah V sama dengan X plus A, Y ditambah B. Ya, sehingga yang pertama yang kita perlu buktikan adalah translasi adalah injektif satu-satu. Jika SP1 sama dengan SP2, maka haruslah P1 sama dengan P2. Nah, kita misalkan ada dua titik. P1-nya X1, Y1 dan P2-nya X2, Y2. Asumsikan hasil translasinya sama SP1 sama dengan SP2. Nah, karena SP1 sama dengan SP2, maka kita peroleh bahwa X1 ditambah A, Y1 ditambah B, itu sama dengan X2 ditambah A, Y2 ditambah B. Nah, dari persamaan yang kita buat, kita peroleh, maka kita peroleh juga bahwa X1 ditambah A sama dengan X2 ditambah A akan sama dengan X1 sama dengan X2. Nah, Y1 ditambah B sama dengan Y2 ditambah B. Sehingga Y1 itu sama dengan Y2.
Nah, karena X1 itu sama dengan X2 dan Y1 itu sama dengan Y2, maka terbukti bahwa P1 itu sama dengan P2. Sehingga translasi bersifat injektif. Tidak ada dua titik berbeda yang bertabrakan di satu titik bayang yang sama. Seperti itu. Dan tadi sudah kita buktikan yang pertama. Sekarang yang kedua, kita buktikan bahwa translasi adalah surjektif. Nah, untuk setiap P aksen di bidang, harus ada titik P sedemikian. Sehingga SP itu sama dengan P aksen. Nah, karena itu pertama kita ambil sembarang titik bayang atau P aksen X1, Y1 di bidang koordinat. Setelah itu, kita harus mencari apakah ada titik asal P, X, Y yang jika digeser sejauh V, A, B akan menghasilkan P aksen. Nah, kita set persamaannya ya. Jadi, P plus V itu sama dengan P aksen. Nah, kita kurangi kedua ruas dengan eh, V, sehingga menjadi P sama dengan P aksen dikurang V. Secara koordinat, X, Y itu sama dengan X aksen kurang A, Y aksen kurang B. Itu ya. Karena X aksen, Y aksen, A, B adalah bilangan real, maka titik B, X aksen kok kurang A, Y aksen kurang B, pasti ada dan nyata di bidang tersebut. Sehingga transaksi bersifat surjektif. Karena setiap jengkal titik di bidang memiliki pasangan asal sebelum digeser. Oke, tadi kita udah lihat ya bahwa karena translasi S terbukti bersifat injektif dan juga surjektif, maka S ini adalah fungsi bijektif. Oleh karena itu, secara matematis, bukti bahwa translasi merupakan sebuah transformasi. Nah, di sini kita akan membuktikan satu teorema, yaitu translasi merupakan isometri. Nah, definisi untuk karena kita berkaitan sama isometri, kita harus ingat definisi dari isometri tersebut. Nah, sebuah transformasi T dikatakan isometri jika untuk setiap dua titik P dan juga Q berlaku jarak P, Q itu sama dengan jarak P aksen, Q aksen. Nah, di mana P aksen itu sama dengan bayangan dari P dan Q aksen itu sama dengan bayangan dari Q. Nah, untuk langkah pembuktiannya, kita misalkan, kita memiliki sebuah translasi S dengan vektor geser V sama dengan A, B. Nah, kita ambil dua titik sembarang. Pertama, P, X1, Y1, dan Q, X2, Y2. Nah, berdasarkan definisi translasi, yang tadi, yang kita sudah lakukan tadi, setiap titik digeser sejauh vektor yang sama, sehingga P aksen itu sama dengan SP sama dengan X1 ditambah A, Y1 ditambah B. Q aksen itu sama dengan bayangan dari Q atau SG itu sama dengan X2 ditambah A, Y2 ditambah B. Gitu. Sehingga kita bisa hitung dulu ya. Pertama-tama jarak PQ. Untuk menghitung jarak PQ, kita ingat rumus antara dua titik, jarak antara dua titik. Yang adalah sehingga kita peroleh akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, sehingga kita hitung juga jarak bayangan dari jarak PQ, koma, Q, P, P aksen, Q aksen. Sehingga kita peroleh akar X2 ditambah A dikurang X1 ditambah A kuadrat ditambah Y2 ditambah B kurang dikurang Y1 ditambah B kuadrat. Nah, untuk jarak P aksen, Q aksen kita sederhanakan ya. Kita peroleh ada di jaraknya tadi.
X2 ditambah A dikurang X1 ditambah A itu bisa menjadi X2 dikurang X1 karena plus A dikurang plus B itu sama dengan 0. Jadi yang tersisa adalah X2 dikurang X1. Sama halnya dengan Y2 plus B dikurang Y1 plus B. Itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Maka untuk jarak P aksen, Q aksen kita peroleh akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Seperti itu. Nah, karena hasil akhir dari jarak P, Q itu sama dengan jarak P aksen, Q aksen. Ini terbukti bahwa jarak antara dua titik tidak berubah setelah ditranslasikan. Maka translasi terbukti merupakan sebuah isometri. Nah, kalau kita lihat secara geometris, jika kita menghubungkan P, Q aksen dan P aksen, mereka mereka akan membentuk sebuah jajar genjang, kecuali jika titik tersebut segaris, di mana panjang sisi berhadapan PQ dan P aksen Q, P aksen Q aksen adalah sama. Seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan materi singkat dari subbab translasi. Terima kasih.